Halo Sobat Budaya, kita ngopi malam hari ini bersama Dedengkot musik dari Kota Serang, Bang Heru, Bang Cueng, dan itu teman saya itu mah, Bang Dendo. Oke, kita ngopi malam ini. Jadi gimana Bang Devi? Kayaknya banyak yang dilamunin ya, apa nih kira-kira? Ini kebenaran? Sebenarnya mah begini, ada apa sih namanya? Ada kegelisahan. Apa tuh? Kegelisahan saya kepada pelaku seni di Banten, khususnya pelaku musik. Geliatnya itu, Geliat, iya, tapi basah. Sudah mulai menghilang. Dulu waktu saya SMA kayaknya jebiar musik itu luar biasa. Festival-festival itu luar biasa. Sekarang kayaknya musik ini seperti tenggelam perlahan. Wah, gitu. Dan ramenya di kafe-kafe, terus anak-anak muda yang gimana gitu tuh, girohnya itu kurang greget gitu tuh. Nah, ini pelaku-pelaku seni pada kemana coba ini? Berarti kebenaran itu. Ini nongkrong di tempat yang pas lah kira-kira ya. Soalnya ini komunitas nih, ada orang nih yang gua tahu kemarin baru aja 30 tahun ini. Jangan salah. Ini baru ulang tahun dekade community ya. Kalau dulu dikenal mungkin pada Padepokan Seni Dekade, tapi sekarang ya kita tanya langsung aja ke yang punya nih. Gimana Bang Heru? Jadi tadi ada kegelisahan nih dari brothers ini katanya. Kurang ada kayak dulu kalau tahun 90-an kayaknya kalau festival musik teh rame gitu. Mana anak muda. Nah, sekarang kayaknya nggak kelihatan. Gimana? Bener sih? Ya kalau bicara lihat musik, ya sekarang mungkin kita bisa lihat zaman dulu SMA, sekolah dulu kayaknya banyak teman-teman dulu pada main nongkrong aja pada pegang gitar, kan di tongkrongan di pinggir jalan pada ada gitar, nyanyi, kemudian event-event ngeband juga banyak. Nah sekarang kenapa nggak ada? Mungkin karena perkembangan zaman ya. Sekarang apa-apa tuh tinggal pegang gadget aja sambil rebahan dan sebagainya, udah cukup. Mau nikmatin apa? Zamannya beda ya? Ya. Jadi kayaknya ngeband itu entah jadi tren atau bukan juga belum tahu nih. Saya belum nemuin nih kenapa bisa begitu tuh. Banyak yang mengeluhkan juga memang kenapa ya sekarang ini anak-anak muda nggak tertarik main band ya. Nggak tertarik main band. Nah itu saya juga belum nemuin. Cukup jadi artis layar sentuh aja gitu kan ya? Iya kayaknya begitu ya. Cukup di TikTok gitu aja udah cukup gitu. Ya sekarang kan main drum juga ya, cukup dari gadget ya, dari HP gitu. Main drum dudak, main bass juga dari situ semua. Sebenarnya kalau bentuk kreativitasnya mungkin ada tuh kalau bermain musiknya pakai gadget, pakai HP gitu. Secara kreativitas tetap ada lah mungkin mereka. Tapi kalau dari segi performnya memainkan alat musik ini yang secara live-nya ini yang belum kita pernah lihat ya. Iya, nggak kayak dulu lah. Iya gitu, jarang sekali kita lihat tongkrongan ya, mau anak muda, anak usia sekolah, remaja sampai yang pemuda, yang dewasa itu jarang sekarang ada tongkrongan orang ada gitar. Motornya banyak, nongkrongnya juga misah-misah gitu kan ya kan gitu kadang-kadang. Lebih ke main dengan iya, bergeser ke situ. Iya. Jadi parameternya mungkin tidak hanya dari sisi pertunjukan kali ya, bahwa aktivitas tetap berjalan gitu. Mungkin parameternya dari media sosial juga bisa dilihat. Oh ternyata bentuknya lain kali gitu. Mungkin gitu Bang sekarang. Iya. Kayaknya. Tapi yang saya lihat kan
Ini kayak dekade aja. Yang waktu itu yang saya kenal itu dekade di Cicerian. Luar biasa tuh. Ada pentas setiap minggu di dekade itu. Ada buat tontonan lah. Jadi ada kumpulnya orang-orang muda itu datang ke dekade cuma pengen nonton aja. Sekarang kan udah mulai nggak ada tuh. Malah sekarang dekade kayaknya punya kafe sekarang di Royal ya. Di kantin, daerah kantin. Kayaknya larinya promosi kita itu udah nyaman dengan kafe-kafe apa gimana itu? Itu alternatif itu sebenarnya kan pilihan terakhir gitu. Sebenarnya para musisi yang main di kafe juga memang terdiri dari bermacam genre sebenarnya. Ada yang metal juga, ya kan? Sampai akhirnya harus istilahnya apa bahasanya melacurkan diri, melacurkan diri nyebrang sampai ngepop, kadang ngedangdut juga gitu. Ya mungkin tuntutan gitu. Nah itu tadi kalau masalah tuntutan atau kebutuhan itu kita juga sebenarnya nggak bisa kalau kata orang Jawanya nggak bisa maido juga ya kan, memang sudah manusiawi lah gitu. Hanya kalau tolok ukurnya kemudian musisi hanya ujung-ujungnya di kafe itu yang ini nih yang memang pertanyaan sebenarnya mau jawabnya gimana ya? Ada tuh ya yang statement kayak begitu ya? Adalah pasti ya beberapa orang. Kalau kemudian kita bermain musik lama ya, kayak saya dari 88, 89 mulai main musik. Itu sampai sekarang dulu ada angan-angan pengen rekaman, pengen punya karya, ya mimpi lah pengen tenar lah ya kan, namanya musisi dulu lah. Nah, kan cuma akhirnya bahkan saya dulu mau rekaman itu mahal, zaman pita ya, zaman pakai pita itu mahal. Sekarang itu apa pemuda, tapi sekarang itu malah mudah malah hilang ya kan. Jarang sekali teman mungkin kalau saya nyebut anak-anak muda itu yang memang sekarang kelihatan karya musiknya menonjol gitu dari segi personal ataupun tim band. Assalamualaikum. Ya, salam. Wah, ini ada dari Bandung nih. Dari Bandung. Kursinya. Vokalis Ari namanya. Ayo. Kita kebetulan lagi obrolan iseng lagi gabung. Gabung sini. Gabung aja. Ambil kursi. Kalau mau ikut Gabung aja udah sekalian pos. Betulan. Cari kursi lagi. Biar kebetulan ini juga salah satu pelakunya. Ya, Situ aja benar. kegelisahan itu kan sebetulnya dari pihak pelaku, tapi malah saya yang menangkapnya gitu, saya bukan pelaku musik, tapi saya pemerhati aja. Tapi kayak saya lihat itu sebuah kegelisahan. Jadi supaya kegelisahan itu jadi tidak ada kegelisahan lagi, gimana itu jadinya? Apa udah cukup dengan pasti kafe aja? Apa kita harus bikin seperti pegelaran festival untuk menggairahkan kembali lagi tahun 90-an? Suasananya yang hilang gitu ya? Iya. Enggak, sekarang mau bikin festival kalau pesertanya nggak ada gimana? Iya itu makanya. Gak main musik nggak ada. Karena sekarang jadi masalah menurut gua memang ya. Beda banget ketika dulu awal kayak mau di 90-an ya, yang bisa satu kita bikin acara tuh sampai waiting list untuk minggu depan karena banyak tuh. Kalau sekarang dasarnya regenerasinya nggak ada. Ya mungkin kata Heather perkembangannya bergeser ya, lebih suka main game, gadget segala macam. Jadi yang main musik tuh udah berkurang, anak-anak muda tuh hobinya udah nggak ke situ. Kalau dulu kan kesana dulu anak band kayaknya gimana gitu. Kalau sekarang anak band itu masanya gitu. Begitu ya maksudnya. Kalau dulu mah kesannya bener nggak? Iya. Anak band nih gue. Anak band kan cewek-cewek juga ngejarnya kan anak band kan? Itu dulu kan? Bapak itu anak band tuh. Bapak ini ya. Nah kalau gue sih menurutnya lebih kayak berkurang minatnya gitu untuk main musik tuh berkurang gitu mas.
Karena gue pernah ngalamin memang ya, banyak anak sekolah karena kebetulan kita ada recording juga ya. Mereka ada tugas kesenian lah di sekolahnya kan, suruh bikin lagu dari puisi, dari puisi itu dibikin lagu kan, di arsman segala macam. Nah itu rata-rata yang bisa main musik satu plat itu cuma berapa orang. Kalau kita dulu kata Bang Heru tadi ya, nongkrong tuh udah pasti bisa main gitar. Ini mah, yuk yang main gitar siapa? Satu plat tuh cuma 2-3 yang masih bisa main gitar. Satu sekolah loh. Nah itu loh, nah itu kan maksudnya udah bergeser banget. Kalau dulu namanya anak laki udah pasti bisa main gitar karena nongkrong kan. Kalau sekarang kayaknya udah mewah banget bisa main gitar gitu tuh maksudnya. Nah kalau gua lebih menyoroti kenapa tuh bisa berkurang Itu minat. fenomena juga itu ya. Itu loh maksudnya. Iya, tapi penjualan gitar-gitar akustik itu banyak nih. Iya. Kemana larinya? Apa cuman Sebatas di kamar doang, gantung. Gitu loh maksudnya. Iya. Atau mungkin kalau dulu memang sarana kreativitas itu kalau boleh nih dipetakan itu hanya di 2 bidang, misalnya olahraga dan seni gitu. Tapi sekarang kan teknologi nih udah mulai ke digital. Nah, mereka mungkin anak-anak muda sekarang bukan berarti tidak kreativitas, tapi pilihannya mungkin ada yang baru gitu ya. Banyak pilihan. Berbanyak pilihan. Jadi musik atau olahraga juga tidak fokus di satu bidang mungkin. Tapi karena digitalnya dibutuhkan juga untuk update terus gitu kan, ngejar terus gitu. Mungkin ya di situ juga bedanya. Apa event-event kayak dulu nggak terasa seperti waktu tahun 90-an. Atau mungkin ada yang lain kira-kira. Kalau saya nangkapnya sih begitu ya. Coba itu dari generasi muda. Waduh. Mungkin kalau tahun dulu, tahun 90 2000 kan masih belum ada YouTube ya. Terus di sosmed pun masih jarang. Terus hanya TV saja dan radio yang banyak menyiarkan band-band, musik-musik gitu. Sementara kalau sekarang itu orang bisa dengan mudah sekali mendapatkan rekaman. Ibaratnya kita download aja, beli di pasar loak aja itu ada software kayak Sonar, Ngaindo, Cakewalk, Cubase dan lain-lain kan. Kalau dulu kan itu mahal. Ya, susah. Dan susah. Mau pesen pun harus izin keluar gitu seperti itu. Kalau dulu kenapa ya mungkin yang saya tahu ini beliau lebih senior ya. Harusnya kalau gampang dapat, harusnya mereka lebih banyak ini dong, lebih banyak karya dong. Iya, termotivasi ya. Iya. Akhirnya transisi itu kalau saya di Bandung ya, di Bandung mereka lebih ke misalkan bikin studio rekaman, tapi studio rekaman itu dipakai untuk digital art, maksudnya digital art tuh lebih ke techno, kebanyakannya kayak begitu. Dan bikin musik pun kalau kita denger mungkin sekarang kebanyakan lagu-lagu ya kayak kita ya, seumuran kita gitu kan, lebih masih identik sama klasik rock gitu kan, masih di situ gitu kan. Tapi kalau anak-anak yang sekarang ya lebih berani, pemikiran lebih pinter lah, lebih jauh dari kita lah. Ibaratnya saya percaya lah anak-anak muda yang fresh graduate kayak gitu kan lebih wawasannya lebih luas, sampai bisa bikin alat sendiri gitu ya. Sampai apa namanya, musik ini sebenarnya zaman tahun 90 nggak ada musik kayak gini. Sekarang udah ada. Saya pernah dengar lagu banget sih, saya ngerti gimana, pom. Enaknya gimana sih gitu kan. Bedakan dengan tahun 90 kayak Second Kick, kalau musik saya bilang gitu, Second Kick, terus White Snake gitu, lebih sekolah lah ibaratnya kayak gitu ya Pak ya. Lebih sekolah, lebih kita tuh bisa explore gitu, kita ngulik lagu segala macam seperti itu, bisa lebih pintar, bikin kita pintar itu. Proses kreatifnya lama juga kan, nggak instan kan. Baratnya sampai harus berburu belajar sama seseorang. Saya ketemu sama Om Bibo, Om Acil di Musika dulu tahun 2009. Ketemu di musik studio, masih di Perdatam ya. Nah itu saya ketemu ngobrol dengan beliau, Om Acil. Dulu saya latihan itu satu lagu aja bisa sampai 3 bulan. Sampai matang dong satu lagu doang gitu. Anak sekarang katanya rekaman berapa tinggal hari? sambung, aduh, termanjakan. 3 hari jadi ya? 3 hari jadi. Ini kemarin. Iya, 1 hari jadi bahkan misalnya. Kalau nggak males-malesan gitu kan, istirahat dulu kayak begitu. Yang saya tahu itu sih tuh.
Terus apa namanya, kalau anak sekarang mau rekaman neno fals tinggal pakai holodeck dibenerin doang kan. Terus udah kayak gitu 1 bait doang nyambung. Nah, jadi dibikin bodoh sebetulnya sih anak-anak muda sekarang kalau saya bilang. Mungkin ya ini senior saya jadi nggak mau tahu juga nih. Ya saya juga sempat dapat data ya dari orang Warner tuh, saya sempat lihat Warner musik secara nasional ya, kalau skopnya nasional pasca pandemi itu tahun kemarin tercatat naik 48% dari sisi kreatif musik itu. Nah kembali nih ke obrolan kita di tingkat lokal nih kan, Serang dan Banten ini yang dikeluhkan tadi kan, dilihatnya seperti apa. Mungkin pencatatannya aja kali di sini tidak meluas gitu kan. Mungkin aja teman-teman muda kita di kamarnya atau di komunitasnya sebenarnya ada, cuman tidak perform kayak dulu kan. Ada di Pagelaran, ada festival. Yang saya lihat kan dekade itu sebagai apa sih, gender musik di Serang. Jadi kan barometernya ya. Komunitas tertua lah. Iya, dan aktivitasnya musik kan bisa mengacu ke komunitas ini. Barometernya. Mohon maaf, potong kata dekade itu sebenarnya dari all genre itu masuk loh. Apa? All genre itu masuk loh ke dekade. All genre. All segment ya, all musik ya. Kayak pertama dari dulu gitu ya, sampai ke Blair, Kevin Gomez, funky, kayak gitu semuanya masuk. Dangdut emang main nggak ada? Ada. Kan juga dapat main organ tunggal juga. Kembali yang tadi itu. Belajarkan ini, gue baru denger loh. Sumpah aja deh kadang ada dangdut. Iya udah ngerti kan. Musik itu universal. Enggak, tapi saya salah satu pencinta dekade, dan saya baru dengar dekade main dangdut, dan orang-orangnya gue kena gitu, orang dekade gitu. Dan keterpaksaan itu gitu. Mas lebih ke refresh aja. Dalam hati sebenarnya lebih ke refresh aja. Tahun berapa itu? Itu waktu jadi PSK tuh, kerja seni komersil. Benar. Oh bisa. Ya. Lanjut. Iya. Iya. Kalau tadi apa masalahnya tadi? Kegelisahan. Terus apa tadi itu poinnya itu? Apakah memang ada kendala atau bagaimana gitu? Ada masalah apa? Hanya cuman kalau dari obrolan tadi saya lihat kreativitas anak-anak muda sekarang malah lebih hebat. Tapi kok saya ngelihat, saya sendiri ya memandangnya, saya belum nggak dapat ruhnya yang seperti dulu, ruh tahun 90-an Serang. Kemana ruhnya pemusik Serang ini? Apakah cukup di konteks festivalan aja gitu? Tidak langsung ke gini ya, terus ke pro gitu. ini salah satu kan sebenarnya barometer musik itu juga tetap ada di pusat ya dulu bicaranya. Pusat itu maksudnya berarti di kota-kota besar kalau dulu ya kan, karena kita di kota kecil di kota provinsi. Nah dulu yang jadi barometer musik itu adalah Jakarta, Bandung, Jogja, Malang, Surabaya. Nah itu beberapa ajang musik itu banyak di sana kan. Ada jadi tadinya hanya festival, kemudian oleh Lox Labor itu dijadikan ajang pencarian bakat. Sampai akhirnya dicarilah 10 finalis, bahkan direkam. Tuh, sampai muncul band-band yang bisa berdiri sendiri, gitu. Bisa istilahnya berjalan sendiri. Nah kita kan ngajunya dulu situ ya, patokannya dulu kita situ. Gitu. Wah ini ada contoh, berarti ada contoh kan dulu, kita ada contoh. Lalu entah di TV, di acara musik, kita ada karya safari, itu aja dan juga ya kan.
kemudian kamera Ria mungkin zaman luar dulu gitu. Nah itu sebenarnya kan dulu ada contoh. Berarti mungkin dugaan gua perkiraan ini apa karena memang mereka tidak melihat itu gitu. Kita nih, saya mungkin ya berarti yang main di kafe bukan contoh lah, itu hanya sebagai cara kayak cuman hiburan doang gitu, nggak ada gregetnya buat mereka anak muda gitu. Tapi dari penikmat musik itu kan kita masih lihat banyak ya, banyak mau dari yang senang sama Dewa, Sheila on 7, Iwan Fals juga terutama, paling kan gratisannya contohnya gitu kan, konser-konsernya gratisan pasti ngebludak gitu. Itu kan kita masih bisa lihat mereka animonya cukup besar gitu kan untuk menikmati musik gitu. Tapi di antara para penikmat musik itu siapa yang benar-benar pelaku musiknya? Kan itu yang memang kita nggak tahu. Mengambil contoh, kalau kemudian Dewa masih eksis sekarang, ya kan? Sheila on 7 juga masih eksis, lagi masih eksis gitu. Kalau sebenarnya di beberapa komunitas, entah itu bala Dewa, apa namanya sekarang kalau Dewa itu? Kalau masih selengker kan? Selengker. Dewa itu komunitasnya apa? Komunitas Sheila on 7 itu apa? Bala Dewa. Ya bala Dewa kan? Masih ada kan beberapa event yang dibikin oleh komunitas itu, termasuk Iwan Fals juga. Kayak kemarin Ya di OI itu banyak band-band yang masih eksis membawakan lagu Iwan Fals, bahkan mereka punya lagu sendiri. Nah ini yang menarik dari sekian banyak itu, apakah cuman yang jadi standar atau patokan itu cuma Iwan Fals, Dewa, Sheila on 7, Slang misalnya kan. Apalagi sekarang banyak bermunculan kan, yang baik yang solo terutama, kalau band-band baru rasanya nggak ada ya. Nah berarti kalau menurut gua yang menjadi standar itu adalah kalau memang di atasnya, di pusatnya memang itu sudah bergeliat, pasti daerah ikut. Tren berarti ya? Betul. Gimana tren? Trendsetternya nggak ada. Betul kan? Nah, itu yang bagaimana di atasnya, di topnya itu, kalau memang stuck ya udah kita juga masih stuck gitu. Kalau memang bisa nanya aktif membuat, ada aja kayak kalau acara apa di TV, beberapa TV itu kan ya menampilkan band-band gitu, kadang band baru muncul gitu, tapi nggak laku gitu ya. Ya akhirnya itu mah kembali kepada keberuntungan. Nah ini faktor luck ini yang memang ya itulah penentu sebenarnya kan. Kalau saya rasa sih band-band sekarang yang pasti booming itu pasti mereka yang bikin gimmick. Rata-rata kayak gitu. Ya, ada ya. Apa aja yang entah itu positif entah itu negatif gitu, pasti selalu ada gimmick di situ. Gimmick itu di performnya atau di apa? Apapun juga, mau bikin jadi pelaku kejahatan kayak mau jadi apa gitu, misalkan si orang ini ketangkep tapi akhirnya sensasi berarti. Sensasi. Oh, Bukan berarti gimmick hanya kayak cangcuter kan gitu itu gimmick ya. Oke, itu perform kan. Perform ya. Gimmick perform ya tujuannya Pak. Nah, untuk mengantisipasi geliatnya musik di Banten, kalau di Serang khususnya, menurut Bang Heru tuh harus bagaimana supaya oke lah kalau misalnya induknya, pusatnya nggak melakukan itu, tapi kan seenggak-enggaknya dari daerah pun, dari tempat terpencil itu bisa, nggak terlalu harus ngelihat ke pusat dulu. Kalau misalnya udah girohnya sudah ada, misalnya keinginan para pemain musiknya ada. Kita dulu kan sebenarnya dasarnya begini, main musik itu awalnya kalau kita ada di lingkungan terdekat kayak tempat tinggal kita, pasti lihat senior kita atau kakak-kakak kita yang di tempat tongkrongan itu pada main musik. Itu kan awalnya dari menariknya gitu. Kemudian baru nanti di luar lihat, baik itu di TV atau di mana-mana banyak para artis segala macam. Itu tolak ukurnya dulu. Role model. Ya, Role model. Role modelnya seperti itu. Nah kalau sekarang kita tidak mencontohkan, lalu bagaimana pertanyaannya? Kita harus mencontohkan kah? Ya kan, kami terutama yang mungkin sudah duluan
berkecimpung di dunia musik itu. Kami sudah mencontohkan, kami sudah melakukan banyak hal, tapi masih begitu aja. Maksudnya nggak ada progres lah gitu. Sekarang aja kita sudah membuka mau membuat acara peserta dikit. Nah itu juga biasanya itu kan ngebludak ya, peminat banyak. Udah di semua medsos juga misalnya kita sudah sebar, kita share, ternyata peminatnya kurang. Tuh. Mungkin ada event lain sih sebenarnya, kalau jadi benturan mungkin bisa jadi. Iya. Nah, kalau mau bicaranya mengantisipasi kegelisahan itu mau dari sisi mana? Karena yang menurut gua bisa dilakukan itu adalah dari lingkungan pendidikan. Ya. Nah, ini nih baru kan ya, karena gue juga orang di dunia pendidikan. Sebenarnya sekarang ada namanya kurikulum merdeka ya, gitu. Tapi lebih spesifik, gue belum pelajari itu, karena walaupun gue di dunia pendidikan, gue bukan guru, tapi ada di dunia pendidikan. Gue tenaga kependidikannya. Nah, bagaimana itu bisa kemudian menjadi daya tarik siswa? Itu ada peran semua elemen sekolah, ya kan? Dari kepala sekolah juga memberikan kesempatan bahwa seni budaya itu penting. Ya, itu poinnya sebenarnya. Berarti dari level dasar dulu, dari sekolah dasar kah? Udah pasti dong kalau di pendidikan usia dini, dari PAUD, TK, itu pasti ada ya namanya pembelajaran seni, bernyanyi segala macem. Itu hanya ini perlu, kalau menurut gua perlu ditingkatkan. Jadi peran dari sekolah terutama gitu. Nah, bagaimana itu menciptakan kembali ke sekolah masing-masing. Karena itu kebijakan namanya kan ya. Apakah memberikan porsi berkesenian, berkebudayaan bagi siswa itu banyak, cukup gitu. Iya. Itu ada guru seni budaya. Tapi kalau tidak didukung oleh kebijakan di sekolahnya, kebijakan berarti kaitannya dengan apa? Nih gua orang ASN tapi bicaranya belak-belakan. Berarti kan kebijakan berarti harus ada anggaran. Tapi kan kalau kan ada fasilitasi pemerintah yang bukan di sekolah. Kayak misalnya ada dinas-dinas terkait kayak BPK salah satunya, mungkin ada dana fasilitasinya, ada Indonesiana dengan dana fasilitasinya, kan bisa mungkin diolah, karena kebudayaan itu kan tidak tentang seni drama, tidak tentang seni yang lain, dan musik itu salah satu seninya juga kan. Nah, apakah tidak dari kebudayaan tidak bisa dapat fasilitasi itu? Kalau konsepnya bahasanya bahwa kurangnya dana dari pemerintah. Gua nggak ngomong dana dari pemerintahan nih, tanda kutip nih. Bukan, maksudnya tadi kembali yang seperti gue bilang, bahwa kembali ke masing-masing sekolah adalah kebijakan dari sekolah itu, ya kan? Apakah mau memfasilitasi kegiatan berkesenian itu lebih intens? Berarti ada perhatian khusus, ya kan? Misalnya, berarti memfasilitasi siswa itu diberikan sarana prasarana berkesenian, itu yang kaitannya dengan biaya tadi. Tuh, saya tidak bicara ke pemerintah secara umum, enggak gitu. Berarti itu kan kemauan, keinginan sekolah itu. Apakah mau membelikan gitar akustik aja misalnya, agar anak-anak itu tertarik bermain gitar? Setiap sekolah Ada studio gitu, ada sekolah ya. itu biasanya anggarannya dari pemerintah, dari provinsi apa dari kabupaten biasanya gitu. Ada. Ada ya. Berarti masukin ke anggaran lagi kalau Jadi kalau mau lebih spesifik, nah ini nggak bisa. Tapi gua nyentil ini bener, nyentil karena gua juga pelaku pendidikan. Iya. Tapi selama Tapi gini loh ya, bicaranya tolok ukurnya jangan kegelisahannya itu berarti tolok ukurnya adalah gini, bahwa seorang seniman atau musisi ya, berarti lebih spesifik,
harus jadi seorang musisi. Berarti berhasil kategorinya gitu kan. Goalnya. Iya, berarti goalnya sukses lah, misalnya jadi artis dan sebagainya. Kita nggak bicara ke situ, ya kan. Berarti sekarang ini yang tadi waktu gue tangkap itu omongan itu berarti ketertarikan perhatian anak-anak khususnya remaja, pelajar, pemuda itu terhadap musik itu bagaimana menumbuh kembangkannya itu. Iya. Nah itu dulu kan dasarnya gitu. Kalau ukurnya kemudian nanti dia berhasil atau sukses, itu tadi Dewi Fortuna atau faktor keberuntungan. Kemarin saya ke Bandung, kebetulan saya diminta tolong sama teman untuk ngajar ganti sekolah guru seni musiknya. Jadi ternyata animo anak-anak ada SMA 2 ya di daerah Pahlawan Ciputra situ, mereka masih senang banget dengan bermain musik. Sampai-sampai sekolah pun tidak menyediakan alat musik, mereka bawa masing-masing. Ya, gitu. Mereka bawa alat musik masing-masing, gitar, elektrik, gitu. Jadi itu awalnya sih pertamanya gara-gara si sekolah itu juara 2 untuk kompetisi band sekolah antar di Bandung ya, gitu. Terus kepala sekolahnya dukung. Kenapa kalian nggak menjalankan itu saja? Maksudnya artinya ditotalkan saja. Akhirnya saya itu gitu. berarti apa poinnya? Pendidikan. Bukan. Kepala sekolahnya mendukung. Nah, kata kuncinya itu. Enggak, dan Ada kompetisi dulu di sini. kompetisinya itu loh. Ya, berarti Itu kompetisi berarti udah ada animo. Masyarakatnya ada. nah, dan berarti dan di setiap misalkan satu sekolah itu ada 1000 pelajar aja ya, itu tuh 30% atau 35% itu mereka pecinta musik, suka sama musik, hanya saja tidak punya ada fasilitas. Kayak saya aneh ya, ada pemain bass, dia main bass, lu nggak enak main bass ya, dia main gitar jago main gitar. Terus ada yang nggak bisa main drum, dilatih sama teman saya, ada drummer itu Triple A ya, lu belajar lu bisa main drum, akhirnya jadi dibikin band combo aja. ya, jadi gini ya. Kalau tadi sempat di awal cerita tadi di kata pengantar bahwa gue pernah bikin dekade itu pernah bikin namanya kayak semacam pentas seni. Ya, emang dulu kita pernah bikin 2 minggu sekali ya. Seminggu sekali bahkan setiap hari Minggu pagi sampai sore. Nah, itu yang membuat daya tarik semua. Orangnya, ya kan? Animonya Nah, banyak luar biasa. kalau tadi berarti ada kompetisinya, ada eventnya, ya kan? Nah sekarang, kalau kita mau mulai dari mana? Bikin event. Ya, siapa yang mau bikin event? Ya kalau melihat saya kan barometernya dekade, harus dekade yang bikin ya. Nah, Komunitas. Iya, kalau tadi kayak dari bisa, sekarang kita ngelihat aja jarang anak-anak muda nongkrong seneng main gitar, apalagi ke band. Jarang. Sekarang kita bikin event festival aja bisa belajar juga ya. Ini anak-anak kelas 1 nih. Anak kelas 1 SMA? Ya, itu juga sama. Maksudnya gini, ya, iklimnya di Bandung berbeda dengan di Serang. Iya, beda. Itu gitu. Di sana apa namanya apresiasi terhadap semua hal, semua bidang itu cukup bagus. Ya, mau dari seni, budaya, kuliner dan lain sebagainya, bener kan? Iya. Gitu. Di kita berbeda nih, tolong ini dulu dibedakan ini. Makanya kalau kemudian tadi bagaimana apa namanya memancing istilahnya kan minat generasi muda lah katakan. Berarti dari level dia pelajar, kita budayakan mereka itu juga senang bermusik dulu, berkesenian gitu. Padahal di zaman SBY atau SBY kalau nggak salah presiden SBY itu sempat pelajaran seni budaya itu juga dapat porsi banyak jamnya gitu. Jadi kalau dikembalikan Pendidikan. Iya. dikembalikan ke government, distrik dan disbudpar harus bertanggung jawab gitu. Kalau kaitannya kalimatnya bertanggung jawab itu terlalu ini tendensius. Iya, sorry kalau gue mengatakan begitu. Karena bagaimanapun sekarang ini gue rasa pemerintah sudah cukup
memberikan kesempatan, intinya begitu ya. Cukup aware lah ya. Iya, itu tadi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar itu termasuk siswa ingin belajar bermusik. Nah berarti dari level di sekolahnya dulu, di lembaga pendidikannya dulu. Iya, itu harus ada kepeduliannya. Siapa yang harus peduli? Berarti pihak sekolah kan? Berarti elemen yang ada di sekolah, kepala sekolah, pendidik atau guru dan tenaga kependidikan. Itu harus juga peduli ke situ. Itu Guru terutama ya. akhirnya apa kaitannya harus memfasilitasi kan? Kalau tadi bicaranya karena siswa tidak punya, sampai mereka bawa sendiri ya. Iya, kalau yang punya. Kalau yang punya, Kalau yang nggak punya bagaimana? Kan pertanyaannya begitu kan? Sekolah sediain. Nah, setidaknya kita memberikan contoh kan, kita menyiapkan. daya minat itu kalau fasilitasnya ada. Ada. Kalau fasilitasnya nggak ada, kita nggak punya, udah mendingan Iya. aja. Tapi begini, tapi begini saya punya sudut yang lain. Fasilitas ada, kalau minat nggak ada juga apa? Nah, berarti kan kita bisa memfilter di situ Nah, dong. iya. Dari sekian 1000 siswa tadi misalnya, 35% katanya kan. Berarti nanti otomatis akan terfilter berapa persen yang benar-benar berminat. Iya. Nah, itu tujuannya memang Iya. bagaimana mencari bakat orang yang mahasiswa ataupun generasi muda yang tertarik. Tapi begini. Menurut gue mah gini sorry Ya. Gue pengukuran DKI dulu lah ya. Maksudnya dulu kita bikin tiap minggu tuh kenapa rame segala macam. Berarti kan maksudnya setiap anak band tuh latihan segala macam punya tujuan dong. Iya. Gua pengen mentas di acara ini nih, ngebawain karya gua mentas segala macam. Nah kalau tadi udah kita bahas lah masalah dari sekolah udah mulai ada lah. Banyak kan sekolah-sekolah fasilitas. Gue suka ngobrol sama anak sekolah juga ada studio orang band sedikit. Ya kan pensi, pentas seni juga. Pentas seni juga ada, tiap tahun mereka tampil gitu. Kalau menurut gua ya harus dibentuk motivasi dulu mereka aja. Mau tampil di mana nih gua? Minat dulu. Nah maksud gua skalanya bikin skala besar yang tiap tahun orang nunggu. Tahu nggak maksudnya? Misalkan nih mau dari pemerintah mau dari IO yang ada di sekarang bikin satu festival maksudnya memang besar yang memang Memacu ya. memacu, hadiahnya juga maksudnya mereka tertarik segala macam. Nanti bikin tuh tiap tahun misalkan festival musik sebanten. Tapi tiap tahun ada gitu maksudnya. Minimal anak band ini ketika mereka latihan mereka punya tujuan. Iya. Oh, gua nih latihan bener, bikin lagu bener, gua Ada tampil goal acara, tadi ada bilang. goalnya gitu maksudnya. Ya kalau sekarang kan jarang. Gini, Enggak, pengaruh nggak dengan goalnya dengan lihat pemusik jelas sekarang lihat lari ke kafe misalnya. Oh jadi goalnya kafe. oh enggak. Oh, enggak, itu beda ini lagi. Nanti mungkin bisa diarahkan kalau misalkan si band atau talent ini berbakat, kan banyak publisher tuh. Mereka kan pasti dalam 10 orang nggak mungkin sih satu orang ada yang bisa bikin lagu. Gitu kan. Justru itu, saya belajar kalau tadi membandingkan ke angkatan kita ya, ada yang hilang. Kalau gini lah, taruhlah kalau kita sebut ekosistem pelaku seni. Tahun 90 ekosistem itu dibentuk, mulai dari medianya, ingat kan dulu ada majalah Hai, mulai dari entertainer informasi entertainment mingguan, misalnya ada Rolling Stones, ya tabloid, ada Rolling Stone, ada Hai, di TV juga ada acara-acara kayak aneka tadi terlalu jadul ya, kesininya apa gitu. Nah itu yang hilang di masa sekarang, gitu kan. Jadi tadi itu yang menentukan minat itu tentu harus ada goal. Goalnya apa yang dibilang tadi role model, ya kan? Karena sekarang udah banyak distract atau banyak pilihan lain termasuk ke dalam digital segala macam, itu juga pilihan ya. Menumbuh kembangkan minat ke dalam seninya itu dulu titiknya gitu kan. Baru nanti lari ke sarana menurut saya. Sarana terus lari apalagi tadi pembinaan selanjutnya gitu kan. Nah disitulah yang saya melihat kenapa suasana atau atmosfernya tidak sama seperti dulu. Karena itu sekarang aja tidak ada media yang eksis di musik. Hai udah nggak ada, Rolling Stone nggak ada. Masih ada. Masih ada kan? Oh iya, tabloidnya nggak ada ya. Nah terus. Tapi kalau misalnya melihat itu, media kayak media-media itu kan Bandung nih, tadi aja ceritanya Bandung masih eksistensinya masih jadinya karena mereka lebih dekat kepada role modelnya, artisnya dekat di Bandung sih kalau banyak macam. Jadi geliat untuk kompetisinya masih kuat, beda dengan di daerah gini gitu kan. Pernah ada ini sih. Menurut saya di Serang kompetisi band tapi antar sekolah
ada. Dan satu band itu dilatih sama pelatih yang betul-betul bisa musik combo, jadi bikin combo gitu. Kita besok pelajar kita terus sering tuh ya. Ini SMK 2 salah satu yang sering bikin acara tahun festival pelajar. Ada salah satu SMA kita mengadakan satu alat musik rame-rame itu ya, pernah ada kan? Gitar semua di lapangan, ada di sana. Ensemble itu.